Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal suatu tradisi di Bali yang sering dilaksanakan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara mengarak sebuah karya seni menyerupai manusia, raksasa, ataupun makhluk mitologi kepercayaan umat Hindu ke sekeliling pedesaan. Tradisi ini disebut dengan tradisi ogoh-ogoh. Dalam video ini kita akan mengenal apa itu ogoh-ogoh, baik dari sejarah, bahan pembuatan, proses pelaksanaan, serta makna filosofis di balik ogoh-ogoh itu sendiri. Berdasarkan jurnal Cikini yang disusun oleh Dias Ramadiansyah dan Irma Damajanti dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung, dikatakan bahwa kata ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti ondel-ondel yang beraneka ragam dengan bentuk yang menyeramkan. Sementara kata ogah-ogah dalam bahasa Bali berarti sesuatu yang digoyang-goyangkan, merajuk pada benda patung yang diarak mengelilingi desa sebelum akhirnya dibakar. Ogoh-ogoh melambangkan buta kala. Buta yang berarti kekuatan dan kala yang berarti waktu. Buta kala berarti kekuatan alam semesta yang berkuasa pada waktu tertentu yang bersifat negatif, seperti nafsu, amarah, dan kebencian. Buta kala dipercaya dapat mengganggu ketenangan dan keharmonisan alam semesta. Oleh karena itu, ogoh-ogoh diarak keliling desa pada senja hari pengerupukan, sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Arak-arakan ogoh-ogoh merupakan simbol untuk mengusir buta kala dari desa. Dengan diaraknya ogoh-ogoh, masyarakat berharap agar buta kala dapat diusir dan tidak mengganggu ketenangan dan keharmonisan alam semesta. Bentuk ogoh-ogoh pun beragam, mulai dari sosok raksasa, hewan buas, hingga tokoh-tokoh mitologi. Ogoh-ogoh biasanya dihiasi dengan warna-warna yang cerah dan hiasan-hiasan yang menyeramkan. Ogoh-ogoh telah ada sejak zaman kerajaan Dalem Balingkang, sekitar abad ke-11. Pada masa itu, ogoh-ogoh digunakan dalam upacara Pitrayanya, yaitu upacara untuk mendoakan arwah leluhur yang telah tiada. Dengan membuatkan dua buah ogoh-ogoh yang kemudian saling balas satu dengan yang lainnya. Kemudian, ogoh-ogoh mulai populer semenjak adanya keputusan Presiden pada tahun 1983 yang memasukkan Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional. Dilanjutkan dengan ogoh-ogoh yang dipamerkan pada Pesta Kesenian Bali ke-12 pada masa pemerintahan Gubernur Ide Bagus Mandra tahun 1990. Dan untuk memeriahkan perayaan Hari Raya Nyepi, pemerintah Bali mengadakan lomba ogoh-ogoh. Dan ternyata lomba ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Bali pada saat itu. Dan pada sejak saat itu pula, ogoh-ogoh menjadi bagian dari tradisi yang wajib dilaksanakan pada saat perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Pembuatan ogoh-ogoh melibatkan beberapa tahap yang salah satunya itu ada perencanaan dan desain. Nah, konsep pembuatan ogoh-ogoh dimulai dengan perencanaan konsep oleh para seniman atau komunitas lokal yang biasanya memutuskan tema atau cerita mitologis yang akan diwakili oleh ogoh-ogoh. Pemilihan material yang dimana bahan dasar ogoh-ogoh biasanya dibuat dari bahan-bahan ringan seperti bambu, kertas, yang dimana bambu digunakan sebagai kerangka utama, sedangkan bahan lain digunakan untuk menutupi kerangka dan memberikan bentuk patung. Para seniman akan mengukir atau memahap detail wajah, pakaian, dan aksesoris ogoh-ogoh yang proses ini membutuhkan keahlian khusus untuk memberikan ekspresi dan keindahan pada ogoh-ogoh. Pada tahap pewarnaan, ogoh-ogoh dihias dengan warna-warna cerah dan dicat yang mencolok dengan warna-warna yang melibatkan seni dan kreativitas untuk menyoroti setiap elemen ogoh-ogoh.
Pelaksanaan ritual ngerupuk dan pawai ogoh-ogoh berlangsung serempak sehari menjelang Hari Raya Nyepi atau Tilem Sasih Kesange di setiap banjar di seluruh Bali. Persiapan pawai biasanya telah dimulai sejak sore dan pawai akan berlangsung hingga menjelang tengah malam. Pelaksanaan parade ogoh-ogoh memiliki filosofi yang diharuskan untuk manusia saling menjaga alam dan sumber daya untuk tidak merusak lingkungan sekitarnya. Parade ogoh-ogoh dilakukan dengan diarak keliling desa maupun dipentaskan. Persiapan pawai biasanya telah dimulai sejak sore dan pawai akan berlangsung hingga menjelang tengah malam. Agar dapat berjalan dengan tertib, pemerintah Bali kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain berupa penertiban rute pawai, pemusatan titik keramaian, dan melombakan kreativitas desain ogoh-ogoh yang dibuat oleh masyarakat. Biasanya ketika pawai dimulai, pemuda akan meminum arak untuk menandakan sifat buruk dari dalam diri manusia. Kemudian, diadakan upaya untuk penertiban pada pemerintah di Bali adalah untuk mencegah terjadinya pergesekan antara rombongan arak-arakan dari berbagai wilayah dan sekaligus mengemasi ajang tahunan ini menjadi suatu tontonan yang menarik bagi masyarakat pendatang, khususnya para wisatawan.